sikat ganti gitu ya. Ternyata banyak ya hal-hal yang sebenarnya kita udah pakai sehari-hari. Nah itu salah satu penerapan gamifikasi. Oh gitu? Halo, selamat datang di Fresh Talk Podcast. Di episode kali ini kita bakal bahas tentang gamifikasi dan gimana metode-metode yang bisa bikin sebuah materi pembelajaran yang awalnya bosenin jadi menarik kayak game. Ya pokoknya bakalan seru banget. Kita udah bawa expertise-nya langsung yang speciality-nya adalah bikin segala sesuatu bisa jadi game yang keren dan tentu saja menarik. Oke, kita langsung aja perkenalkan. Selamat datang, Mas. Siapa namanya, Mas? Okay. Perkenalkan diri dulu dong. Oke, Manda, thank you udah ngundang aku di sini. Halo teman-teman, aku Imam di sini sebagai narasumber yang diundang dadakan gitu ya. Terus mungkin keseharian, jadi aku ini seorang product development di Freshman Indonesia. Product development ya? Product development ngapain aja, Mas? Kita ngembangin produk tentunya. Jadi sebenarnya dulu tuh background aku kan teknologi pendidikan dulu, kuliah di teknologi pendidikan. Terus sempat kerja di salah satu startup di edtech gitu. Jadi tentang teknologi pendidikan juga, aplikasi. Terus aku pindah di kampus, di pengembangan LMS di kampus. Kemudian akhirnya aku sekarang di konsultan gitu. Dan banyak ngisi beberapa terkait gamifikasi. Jadi karena diundang terkait dengan materi ini ya, topik gamifikasi ya, oke lah gitu. Oke. Sebelumnya mungkin banyak teman-teman pendidik yang belum tahu sebenarnya gamifikasi itu apa. Boleh ceritain dulu, Mas, apa sih gamifikasi itu? Oke, gamifikasi itu sebenarnya sesimpel ini ya teman-teman ya. Jadi penerapan elemen game terhadap konteksnya non-game gitu, Man. Oke. Jadi kayak game itu kan ada banyak banget elemennya ya, kayak ada poinnya, ada karakternya, mungkin ada leaderboardnya gitu. Kemudian diterapin di area konteks non-game gitu. Jadi bukan game sebagai poin utamanya, tapi elemennya gitu. Contohnya yang paling deket tuh sebenarnya teman-teman kalau sekolah itu kan ada rapor ya. Rapor itu kan ada nilainya. Nah ini salah satu penerapan gamifikasi. Oh gitu? Iya. Oke. Gitu. Nah kalau yang lebih canggih mungkin di aplikasi sekarang banyak startup atau mungkin app yang lebih besar, e-commerce tentunya, atau mungkin ojek online, mungkin teman-teman juga sering pakai, itu ada beberapa elemen yang bisa kita bedah sebenarnya isinya ada gamifikasi juga. Misalnya kalau teman-teman pakai ojol tadi ya, ojek online, terus setelah menggunakannya beberapa kali lalu dapat poin. Nah, poin itu dikumpulin kemudian diredem untuk jadi hadiah atau apapun. Nah, itu penerapan gamifikasi. Berarti kayak sering-sering make terus habis itu dia jadi ada XP-nya, ya, terus betul. level, ada yang platinum lah apa-apa gitu kan. Iya. Oke. Itu salah satu penerapan gamifikasi. Jadi terkait dengan ini sebenarnya cukup dekat dengan kita itu gamifikasi, tapi kita tidak tahu sebenarnya bahwa itu tuh sangat mempengaruhi perilaku gitu. Jadi dengan gamifikasi mungkin pengguna ojol jadi semangat nyari XP-nya, nyari poinnya. Jadi ketika semakin banyak poinnya, semakin kecanduan juga pakai aplikasi tersebut. Nah itu salah satu. Ternyata banyak ya hal-hal yang sebenarnya kita udah pakai sehari-hari. Tadi salah satu contohnya rapot, itu saya baru tahu dan kayak cukup membuka, oh ternyata ada ya hal-hal yang bisa kita pakai sekedar rapot terus ada nilainya udah termasuk gamifikasi gitu. Nah selain berarti hal-hal seperti itu, gamifikasi ini benar-benar bisa diaplikasikan ke apapun dong berarti ya, Mas ya? Oh tentu, bahkan tidak cuman di area learning aja. Sebenarnya kalau mungkin kita bisa nerapin lebih spesifik, kalau tadi kan ojol bisa masuk ke marketing, area marketing. Jadi mungkin teman-teman di sini yang menyaksikan itu tidak hanya pendidik, jadi mungkin teman-teman yang ada di sales atau mungkin terkait di korporat bidang manapun menggunakan gamifikasi itu cukup relevan gitu saat ini. Nah, Mas Imam itu kan bekerja di perusahaan consulting nih gitu. Berarti ya salah satu kliennya pasti juga ada banyak perusahaan-perusahaan lain. Nah, bagi perusahaan-perusahaan lain, apalagi korporat ya, banyak yang sudah biasanya korporat kan identik sama serius, tegas, kaku lah gitu.
kenapa gamifikasi ini penting buat mereka? Oke, nah ini menarik nih Man. Jadi sebenarnya menjawab dengan ini ya, banyak orang stigma terkait dengan lembaga pemerintah apalagi corporate itu pembelajarannya kaku. Nah ini bagaimana cara merubahnya dengan gamifikasi bisa gitu ya. Maksudnya apalagi sekarang dengan masuknya Gen Z, kemudian juga diawali milenial sebelumnya, masuk ke area corporate dan lembaga pemerintah, area belajar itu nggak relevan lagi kalau hanya dengan membaca buku yang tebal, apalagi dengan materi teks PDF aja. Nah, sekarang udah nggak relevan. Saya kita berubah menjadi menyesuaikan dengan karakter mereka gitu ya. Jadi pembelajaran itu perlu dikemas dengan sesuai karakter usernya atau peserta belajarnya. Nah, kalau kita lihat di Gen Z atau milenial, mereka kan pengguna handphone, kemudian lebih banyak visual yang diterima. Apalagi retensi untuk fokus mereka itu kan dikit gitu ya, terbiasa melihat TikTok yang hanya berapa detik, apalagi dengan perhatian mereka yang cukup singkat 15 detik membosankan, sikat ganti gitu ya. Nah itu perlu diterapkan yang lebih sesuai juga gitu. Kalau mereka dikasih buku PDF teks doang ya sulit gitu. Makanya kita perlu merubahnya. Nah konteksnya gamifikasi itu salah satu yang bisa kita terapkan untuk menjawab salah satu caranya. Jadi misal gini, untuk men-challenge Gen Z dan milenial, mereka kan sering juga main game gitu ya. Main game, dan ketika kita membuat skema pembelajaran atau mungkin kegiatan-kegiatan di kantor dengan game, mereka akan mulai tertarik juga gitu. Apalagi dengan visual-visual yang sangat membantu. Sebenarnya cara untuk menerapkan gamifikasi itu bisa berbagai cara. Ada yang tadi aku ceritain hanya sebatas menggunakan rapor atau leaderboard, ada juga yang mungkin kita menggunakan banyak tools atau secara visual bisa kita gunakan. Jadi di internet, di website yang menyediakan tools-tools itu juga banyak. Contohnya misal Canva gitu ya. Canva itu kan ada area untuk menggunakan kolaborasi. Nah, itu bisa digunakan untuk membuat mungkin skema untuk cara pembelajarannya menjadi lebih menarik. Jadi dikumpulkan jadi satu di Canva-nya, kemudian membuat sesuatu kreasi dan sebagainya itu bisa. Kemudian ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa menunjang kolaborasi juga menggunakan gamifikasi, yaitu Miro. Jadi kan sekarang anak milenial dan Gen Z itu kan terbiasa kerja secara online juga. Nah, menggunakan Miro kan ada poin-poin, kemudian juga kayak polling. Nah, itu bisa digunakan juga. Jadi sebenarnya penerapan gamifikasi itu cukup banyak yang bisa digunakan gitu ya secara tools. Tapi juga secara sederhana bisa juga gitu ya, sebatas misal di area sales. Misal contohnya kita sales nih. Sales siapa yang paling cepat achieve, maka dia akan mendapatkan poin atau mendapatkan jabatan sebagai sales terbaik. Nah, itu salah satu penerapan gamifikasi juga gitu. Penerapan gamifikasi yang di sales gitu. Nah, kalau contohnya misalnya yang di korporat, Mas, kan banyak teman-teman dan penonton kita yang asalnya berasal dari korporat ataupun pemerintahan. Gimana sih, apa bentuk gamifikasi yang paling sederhana sama yang paling kompleks deh, kita let's say gitu. Paling sederhana yang bisa mereka terapin di perusahaan mereka. Yang paling sederhana mungkin tadi ya, seperti bagaimana menjaga kultur di perusahaan untuk selalu bersih misal gitu ya. Jadi ketika masuk ruang kerja, mereka harus membersihkan ruang kerjanya. Kemudian setelah selesai juga harus membersihkan ruang kerjanya. Nah, yang paling bersih akan di-challenge atau mendapatkan hadiah gitu. Nah, itu bisa sesederhana itu gitu ya. Atau mungkin yang paling umum itu kan cepet-cepetan datang di tempat kerja. Nah, kayak gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu contohnya gitu. Kalau yang sering kita temukan atau mungkin project yang banyak kita temukan terkait dengan gamifikasi ini untuk di corporate itu lebih banyaknya terkait dengan LMS. Jadi karena kan kalau di corporate itu banyak pembelajaran itu melalui digital menggunakan LMS, jadi
request-nya ke kita itu biasanya kalau nggak training untuk gimana cara penerapan gamifikasi di LMS, kita juga banyak untuk membuat sistemnya. Jadi dibuatkan gamenya atau mungkin dibuatkan interaksi dari pembelajarannya di LMS gitu sih. Yang paling banyak kita di LMS. Bahkan yang paling advance itu terkait dengan data gitu. Jadi setelah penerapan gamifikasinya atau mungkin juga setelah beberapa elemen-elemen yang digunakan gamifikasi di corporate tadi, kita menganalisis secara datanya. Jadi apakah impact-nya seperti apa, kemudian bahkan kita misal survei gitu ya, hasil surveinya itu kita tampilkan dalam bentuk visual yang kalau diakses itu secara gamifikasi gitu sih. Jadi kalau dilihat dari sistem low code hingga high code-nya itu banyak yang kita bantu di corporate itu sih. Berarti nanti misalnya anggaplah mau ngakses grafiknya, dia bisa lebih interaktif. Terus habis itu kalau grafiknya diklik mungkin akan nunjukin kayak informasi yang lebih banyak, lebih detail gitu ya. Iya. Paling banyak tuh sebenarnya survei sih, Man. Jadi kayak mereka kan survei, banyak perusahaan itu survei mungkin terkait dengan karyawannya, survei kepuasan atau survei apapun itu ya. Banyak yang pengen survei itu tuh tidak dirasakan seperti survei gitu. Jadi pengennya itu misal kita pakai sistem kayak chatbot gitu. Jadi mereka surveinya itu kayak ditanya kayak main game gitu. Jadi nggak terasa kalau itu tuh survei. Padahal surveinya itu cukup berat gitu ya, terkait dengan data-data yang memang itu dibutuhkan perusahaan gitu. Nah, salah satu yang kita buat itu sistemnya cukup bagus ya, tadi kayak menggunakan chatbot, kemudian ada interaktif gamifikasinya, kita pakai elemen-elemen yang mereka harus berkreasi dan sebagainya, yang itu tuh membuat mereka engage juga. Jadi tidak terasa bahwa dia ngerjain survei gitu, ditanya-tanya gitu sih. Misalnya ada nih dari teman-teman kita atau penonton gitu, yang pengen implementasi gamifikasi ke existing tools mereka, atau kayak mereka mungkin sudah punya survei, atau mereka sudah punya media pembelajaran yang mungkin udah waktunya nih upgrade. Biasanya mungkin training pegawai masuk itu kan mungkin dulu kan bentuknya seminar, terus habis itu sekian hari di hotel dan kawan-kawan. Nah, gimana gamifikasi itu bisa membantu proses ini lebih baik? Pertama kalau ingin menerapkan gamifikasi itu tentu yang pertama dilihat adalah objektifnya dulu. Jadi tujuan menggunakan gamifikasinya apa, kemudian mana yang bisa kita terapkan elemennya, baru kita lihat elemennya. Elemen gamifikasi itu cukup banyak sekali yang mungkin kalau teman-teman bisa cari, ini ada referensinya, cara mencarinya yaitu menggunakan Octalysis. Jadi ada seorang tokoh Yukaicho namanya, kalau nggak salah dari Jepang. Jadi dia merangkum framework permainan itu bernama Octalysis. Nah, isinya ada beberapa elemen yang bisa kita terapkan. Nah, itu nanti silahkan pilih yang sesuai dengan metodenya atau mungkin tadi objektifnya gitu ya. Nah, setelah penerapan tentu implementasi, developnya seperti apa, apakah menggunakan tools atau mencari skema lain, skenario lain gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Jangan lupa diukur impact-nya. Jangan-jangan gamifikasinya justru mengganggu, justru nggak berimpact, tapi justru mengganggu tadi. Dan kalau diukur kan kita tahu ya efektivitasnya seperti apa. Nah, secara sistem sih kebanyakan yang kita bantu itu cukup efektif gitu ya, tapi kita juga terukur bahwa investasi yang diberikan di tools tersebut juga perlu dihitung, karena kan membuat gamifikasi apalagi yang advance itu kan membutuhkan dana investasi yang besar. Makanya kalau kita ukur nanti tahu impact-nya seperti apa gitu sih. Jadi setelah dievaluasi nanti kan juga tahu step berikutnya seperti apa. Nah, itu langkah singkatnya gitu. Jadi kita tetap harus tahu ya secara yakin bahwa gamifikasi ini cuma sebagai alat untuk membantu gitu, bukan untuk tanda kutip ngerecokin betul. Atau malah menghambat jadinya gitu. Gamifikasi itu kan biasanya kayak identik sama kayak game ya. Mungkin kalau teman-teman banyak yang penonton membayangkan game itu wah kayak Fruit Ninja gitu mungkin, atau Angry Birds gitu kan, wah kompleks, terus perlu ngoding gitu kan, timnya besar, mungkin udah besar tuh kayak Ubisoft yang benar-benar kayak gitu, susah nih gitu. Gimana istilahnya kita orang-orang biasa ini gitu, pengen
cobain gamifikasi atau masukin gamifikasi ke yang kita udah punya. Gimana caranya? Oke, jadi kalau ngelihat gamifikasi kembali ke tadi ya, sebenarnya gamifikasi itu bukan sebuah game, beda ya game dengan gamifikasi. Dan banyak teman-teman juga yang penasaran nih kalau diterapkan di pembelajaran itu ada yang menyamakan bahwa game based learning dengan gamifikasi itu sama. Nah ini mungkin teman-teman banyak yang cari juga mungkin di YouTube, di Google, perbedaan gamifikasi dan game based learning. Nah apa itu bedanya Mas? Oke, jadi bedanya itu kalau gamifikasi itu penerapan elemen game ke non-game, sedangkan game based learning, game itu jadi tujuan utamanya. Jadi game itu sebagai alat utamanya. Jadi gamenya itu sebagai tadi alat utamanya, pembelajaran itu menggunakan game, sedangkan gamifikasi itu penerapan elemennya. Jadi bisa sesederhana tadi ya, ada yang rapot, kemudian cepet-cepetan naik angkat tangan di kelas. Nah itu salah satu penerapan elemen game sebagai gamifikasi. Sedangkan game based learning itu tadi sampai membuat sistemnya dan sebagainya dalam bentuk game gitu. Pengembangannya sebenarnya tadi terkait dengan tools ya, sebenarnya banyak yang open source juga, misal menggunakan tools-tools yang bisa kita terapkan, tadi ada Canva, Miro, Notion dan sebagainya, itu bisa. Kemudian kalau di LMS itu kita bisa menggunakan mungkin ada Articulate, kemudian H5P, itu juga ada banyak aktivitas-aktivitas game yang bisa di-input di LMS. Kemudian juga ada Book Widget. Nah, Book Widget ini kita juga sering ngadain pelatihan gimana cara menggunakan elemen-elemen game yang ada di Book Widget ke dalam pembelajaran di LMS. Nah, ini cukup sering dan mungkin Book Widget ini yang menurutku cukup user friendly, harganya juga cukup terjangkau lah untuk corporate apalagi. Nah itu mungkin bisa salah satu jadi opsi juga kalau pengen menerapkan elemen gamifikasi di LMS atau corporate learning gitu ya. Dan Book Widget ini tools-toolsnya itu bisa digunakan selain di LMS, itu juga bisa digunakan ketika mengajar langsung. Jadi misal trainernya ketika membawakan materi, aktivitasnya itu bisa ditampilkan dalam bentuk Book Widget. Jadi nanti ada interaksinya. Nah kalau untuk ini nyambung dengan presentasi ya, mungkin banyak yang di sini sebagai presenter, trainer atau pengajar, itu toolsnya mungkin yang bisa jadi referensi ada Slido, Mentimeter, kemudian sekedar PPT, Google Slide itu kan juga bisa direkayasa dengan game gitu ya. Kalau Slido dan Mentimeter itu cukup kita sering gunakan di training, karena di situ kan langsung ada tuh leaderboardnya, aktivitas kuis-kuisnya, gamenya. Nah itu mungkin salah satu referensi juga mungkin dari teman-teman fresh people yang mau mencoba menerapkan gamifikasi di pembelajaran mereka. Jadi cukup banyak ya sebenarnya tools-tools yang sudah ada dan available dan terjangkau juga, mulai dari yang gratis sampai yang bayar untuk penggunaan gamifikasi yang jauh lebih advance. Betul. Gitu. Nah kalau terkait pengen membuat game yang benar-benar kayak game-game yang kita pakai Mobile Legends, kemudian juga game-game ini ya terbaru gitu yang agak advance, itu sebenarnya oke sih, bagus gitu. Cuman investasinya juga perlu cukup dana yang besar, kemudian juga sistem pengembangannya juga tidak singkat gitu. Sedangkan kalau di learning itu kan kita tujuan utamanya adalah pembelajarannya itu ya. Jadi objektif pembelajarannya itu tercapai. Makanya kita jarang mendevelop game yang cukup besar seperti itu, karena tidak bisa sih, tapi tidak merekomendasikan dengan objektifnya yang khusus untuk pembelajaran. Tapi tadi kembali ke awal, karena ini gamifikasi itu sebagai metode untuk membantu saja supaya peserta lebih engage, kemudian juga peserta itu tidak mudah bosan, kemudian pembelajarannya tercapai, peningkatan kinerjanya juga meningkat. Nah, kita sarankan yang versi low code, kemudian juga investasinya cukup kecil tapi impact-nya besar gitu sih. Dan dia applicable ya, sungguh sangat bisa diaplikasikan ke banyak tempat, banyak bidang, gak cuman misalnya pegawai masuk tadi Mas Imam sempat mention ke pengajar, ke supir dan kayak ojol gitu kan gitu. Banyak sekali implementasinya.
versatile tools ini. Oke, terima kasih banyak Mas Imam sudah hadir, sudah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing sama teman-teman Fresh Talk. Dan teman-teman Fresh Talk, terima kasih udah menonton video ini. Kita akan lanjut sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.